aku sampai selesai. Jadi saya bingung kalau udah dijawabin kayak gitu, saya kudu jawabnya. Udah berkeluarga belum? Udah berkeluarga, udah punya anak. Iya. Gitu. Jadi saya punya 2 pertanyaan itu, Kak. Terima kasih sebelumnya untuk waktunya. Terima kasih Febri. Kakak coba jawab ya. Iya, terima kasih. Nah, sebentar. Yang pertama itu tadi penundaan. Yang mana, sorry? Penundaan ya, Kak Febri ya? Iya, betul, ditunda. Jadi mau ngambil bulan September bilangnya, atau mau ngambil Desember, akhir jadi, tahun gitu. Orang beli asuransi itu karena 2 hal sih, Febri. Ya. Yang satu, dia punya budgetnya. Yang kedua, dia ada kebutuhannya. Gitu ya. Salah satu itu tidak terpenuhi, ya, itu pasti nggak akan terjadi closing. Gitu. Ya. Jadi, sejauh apa Febri tahu kondisi finansialnya dia? Itu satu. Ya. Apakah kita tahu cuma sekilas doang, ya. Kita kan kadang-kadang kita bisa tahu ya orang yang cuma ngomong asbun gitu ya. Gue nggak punya duit, padahal kita tahu dia punya duit gitu ya. Nah, lalu bagaimana menciptakan kebutuhannya ke arah situ? Ya, jadi saya asumsi kalau dia sudah mau dibikinin proposal, ya, artinya dia sudah kena dari sisi kebutuhan terhadap asuransi, gitu, ya. Nah, yang kedua, yang tadi saya bilang, tinggal masalah budgetnya. Nah, kalau saya biasanya, gitu ya, saya nggak tahu tipikal tani, gitu ya, dengan tipikal karyawan kan pasti beda. Ya, seperti itu. Kalau karyawan itu, aduh, gue banyak cicilan, bener nggak? Ya, ini keperluan gue masih banyak, gitu. Yes, ya. Gue paham itu semua, ya, bahwa kita semua pasti akan terus mempunyai yang namanya kebutuhan, gitu ya. Dan kebutuhan itu semakin meningkat sesuai dengan level pekerjaannya kita, biasanya gitu, ya. Nah, jadi ini sih sebenarnya tinggal masalah budgeting, ya, tinggal masalah budgeting. Jadi kita tahu yang namanya zero base budgeting, ya. Kalau zero base budgeting itu pengeluaran itu sama dengan pemasukan, ya. Jadi yang kita terima sama dengan yang dikeluarkan. Jadi ada yang namanya kalau misalnya kita terima uang, ya, itu ada yang namanya pengeluaran, ya, expend berapa persen, saving berapa persen, ya. Udah gitu untuk biasanya ada istilahnya zakat lah gitu ya, persepuluhan kah gitu kan. Nah, jadi pengeluaran ini itu saya jabarin lagi gitu ya. Jadi saya biasanya buat lingkaran gitu ya. Ini pengeluaran kamu nih ya. Oke, yuk kita bagi ya pengeluarannya. Pengeluaran itu untuk apa aja? Ya, oke. Untuk biaya hidup, ya, untuk cicilan, untuk jalan-jalan, ya, untuk biaya sekolah, ya, terus untuk apa lagi? Oh, udah segitu aja. Ya udah, selesai. Begitu, ini berapa dari porsi-porsinya, ya, dari chart-chart yang ada itu berapa? Nah, sisanya saving, gitu ya. Saving kira-kira 5% sampai 10%. Oke. Terus ada sisa misalkan untuk zakat 3%, gitu. Jadi lebih banyak biasanya kalau di lingkaran itu adalah sisi dari pengeluaran, gitu, ya. Nah, terus kita lihat gitu ya. Nah, di sini lu ada yang namanya jalan-jalan, ya. Ada misalkan untuk hal-hal yang penting atau dana darurat, gitu ya. Nah, seperti yang tadi gue bilang, ya, ini semua
bisa berjalan, ya. Kalau apa? Ya, jadi kita coba bangun yang namanya tanya jawab gitu ya, Febri ya. Ini bisa berjalan nih semua income lu gitu ya, lu nabung itu kalau apa? Kalau lu sehat, bener nggak? Ya, kalau lu sehat dan kalau lu masih diberikan kesempatan untuk bersama keluarga, bener? Ya, nah tapi mungkin nggak sih ini nggak berjalan pemasukan ini, ya? Kamu arsir aja tuh yang namanya pemasukan yang kamu pakai, ya, yang masuk dipakai untuk pengeluaran ini. Mungkin nggak pemasukan ini tiba-tiba nggak bisa berjalan. Sebabnya karena apa? Ya, dia disuruh jawab, ya bisa aja sakit, bisa aja ini. Nah, ya, kalau sampai nggak berjalan, ya, gimana ya caranya ya? Pemasukan nggak ada, tapi di sini kan harus berjalan, nggak bisa nggak berjalan, benar nggak? Cicilan tetap berjalan, ya. Gimana caranya? Ya, lu ada solusi nggak? Biasanya orang juga nggak bisa jawab, ya. Nah, justru di situ sih maksudnya gua, gitu ya. Bisa nggak lu ya ngecilin sedikit 5% dari jalan-jalan ini, ya. Dan dari biaya-biaya yang lu alokasikan di sini lu ambil 5%. Jadi total ada 10%, ya. 10% ini ya itu nanti akan menjadi menjadi andalan buat lu gitu ya pada saat income ini tidak berjalan gitu ya. Nah mungkin nggak bisa digituin, ini nggak nambah uang loh ya, ini cuma nambah alokasi, memindahkan alokasi lain ke alokasi lain gitu ya, dimana alokasi yang baru ini bisa mengcover semuanya kalau sampai terjadi sesuatu risiko gitu ya. Nah kalau tani biasanya saya nggak tahu nih ya, koreksi saya aja nih, kalau nggak punya duit ya emang nggak punya duit, bener nggak? Bener enggak nggak Kak, gitu? jadi kalau tani iya betul Kak, cuman kalau yang klien yang saya temui ini kebetulan kayak apa ya, pembelinya hasil pertanian tembakaunya, pengepulnya. Okay. Gitu. Pengumpulnya Jadi berarti dia bisa dari macam-macam dong gitu ya. ya Nah betul ya. kamu harus bisa mengeksplor kira-kira resiko apa aja yang bisa terjadi sama dia gitu ya, sehingga dia harus punya yang namanya asuransi. Tapi bahasanya jangan yang ya kalau lu mati, kalau lu ini gitu ya, harus dia sendiri yang jawab ya. Kira-kira apa yang menyebabkan pemasukan lu ini bisa nggak ada? Mungkin satu ya, kena hama ya, petani-petani kena hama ya, akhirnya nggak ada yang dia bisa kumpulin ya. Oke, apalagi ya. Nah, arahin ke sana ya, arahin ke kalau misalkan kena sakit ya, sakit kritis, apalagi meninggal gitu ya. Mungkin itu bisa. Tapi kalau petani yang benar-benar petani, kalau nggak ada duit ya nggak ada duit gitu. Orang nggak ada duit nggak bisa dipaksa untuk beli asuransi gitu kan ya. Yang bisa kita lakukan adalah Pak Bu, kapan mulai panennya? Nah, kalau panen udah ada, Bu, ya, saya bantu nih, ya, alokasi uang yang Bapak Ibu terima nanti dipakainya untuk ini ya, untuk ini segini ya, untuk ini segini ya. Nah, jangan lupa pisahin untuk yang asuransi tadi, karena ini bisa mengcover bla 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 bla, gitu. Bisa diterima? Bisa Kak. Kalau Bisa ya? petaninya ya, cuman kalau petaninya memang saya belum pernah ketemu dengan klien yang petani. Nah, kalau yang untuk pengepulnya itu nanti bisa saya coba, sama yang lingkaran itu emang selama ini saya belum pernah melakukan cara menjawab dengan seperti itu. Terus kayaknya saya kurang seni bertanya. Nah, itu harus belajar ya. Jadi Iya. kita harus belajar yang namanya melakukan powerful questions. Ya.
Jadi pertanyaan-pertanyaan yang jedar gitu. Ya. Pertanyaan kedua tadi apa ya? Yang untuk nggak usah punya asuransi, kalau sakit ya udah dibiarin aja semampunya diobatin, udah nggak mampu diobatin ya udah biarin berjalan. Kalau itu teman saya ya, itu misalkan itu teman saya, lu pakai otak lu dong, gitu ya. Nah, cuma kalau kayak begini, kamu justru bisa ngomong kayak gini, gitu. Oh, oke, ya, kira-kira, ya, hal itu kejadian sama diri kita ya, Pak, gitu ya. Pokoknya kalau sakit ya pokoknya pakai ini segala macam. Tapi bagaimana ya Pak kejadiannya dengan orang-orang yang kita cintai? Ya, saya paham bahwa Bapak sebagai kepala keluarga pun mempunyai kewajiban, gitu ya, untuk memberikan nafkah kepada keluarga, memberikan pendidikan yang terbaik, gitu. Dan saya juga paham, ya, Bapak sebagai kepala keluarga sudah mengumpulkan ya sejumlah uang untuk persiapan ke hal-hal tersebut ya. Menurut Bapak, apakah kalau sampai terjadi hal seperti itu ya, tabungan yang sudah Bapak sisihkan itu akan jatuhnya atau larinya kemana ya Pak? Biar dia mikir. Pasti jawabannya lama karena dia tahu ya tentunya akan terpakai untuk biaya pengobatan Bapak ya, yang secara otomatis impian Bapak untuk memberikan pendidikan terbaik bagi keluarga dan kehidupan yang terbaik untuk keluarga mungkin saja itu tidak terrealisasi. Tentunya hal ini Bapak setuju dong dengan saya ya. Nah, seperti itulah Pak manfaat dari asuransi sebenarnya untuk memprotek apa yang sudah Bapak impikan untuk keluarga kalau sampai terjadi hal-hal seperti itu. Jadi sentuh sisi emosionalnya, Febri, ya, sentuh sisi emosionalnya untuk orang-orang yang dia kasihi, anak, ya, istri, ya, supaya dia juga mikir nggak cuma ke dirinya dia, gitu sih. Baik, Kak. Terima kasih untuk jawabannya. Oke, sama-sama. Nanti segera saya coba. Ya, closing ya. Terima kasih. Amin. Ya. Closing. Inspirasi ya. Oke, Kak Yoga sebelum kita ke Kaleha, ya kita coba respon ya teman-teman yang chat ya. Iya, silakan Kak Ajat. Di sini ada Kak Sili Maria. Kalau HO-nya, keberatannya, nasabah bilangnya duitnya udah banyak katanya Pak. Duitnya sudah banyak, nggak butuh asuransi. Nah, ini cara handlingnya bagaimana nih Pak? Oke. Biasanya orang yang punya duit banyak, kalau dikasih duit banyak lebih seneng nggak? Senang, pasti senang Pak. Nah, seneng dong. Ada puasnya kalau duit ya. Kalau duit seneng. Kalau saya ketemu orang-orang yang punya duitnya banyak, saya nggak akan ngomong kematian. Ya, saya ngomongnya gini, ya, omset lu berapa sekarang? Ya, coba hitung. Ya, apartemen lu ada berapa? Rumah lu ada berapa? Ya, tanah lu ada berapa? Ya, oh, misalkan ada 20 M. Gitu. Gua doublein, triplein mau nggak? Jawabannya pasti apa? Oke, Kak Silinya mana nih? Kak Sili kira-kira menjawab Kak Sili atau mau lebih bertanya lagi? Yuk, silakan. Yes sih pernah nanya juga sih begitu sih, cumanya kayaknya kurang respon ya. Mau double aset nggak gitu, nambahin aset lu. Asuransi jiwa kan sebenarnya kan nambah aset, cuma kayaknya belum ngeklik aja sih. Perlu penjelasan lebih jauh nggak biasanya? Nambahin asetnya seperti apa? Gitu dijelasin nggak?
Iya, paling cuma bilang misalkan asetnya kalau dia nggak terlalu respon kalau ditanya sih, memang palingan kasih perumpamaan aja, misalkan oh ini cermin aset, udah dibilangin sih cermin aset sih. Biasanya sih kan kalau orang kaya kan pakainya cermin aset kan, Ya, tapi kurang nggak ngeklik juga. Terus yang ini ngobrolnya di mana? Hah? Ngobrolnya di Ngobrol mana? toko Di toko. ya. Oke. Terus? Sih, tapi sudah beberapa kali mau pakai apa juga nggak masuk sih memang. Udah beberapa Oke, kali oke. cuma kadang iya mau nawarin PC 88 nggak masuk, sakit kritis nggak masuk, mau apa belum masuk juga sih. Oke. Nah, teman-teman, ini saya juga dapat cara ini dari satu agency leader yang top ya di Prudential. Nah, dia menggunakan cara-cara kayak gini gitu. Jadi dia cerita bahwa saya ini pengen nawarin teman pengusaha sosialis mobil, dia bilang gitu ya. Tapi dia tuh nggak pernah mau gitu, nggak pernah ngeklik yang namanya asuransi gitu ya. Saya mau coba pakai apapun susah gitu ya kalau munculnya dari saya gitu. Akhirnya yang dipakai itu kayak gini. Jadi dia kode-kodean gitu ya sama suami. Ya, udah tahu sih. Ya udah tahu ya. Tahu. Udah dicoba belum? Tapi bukan ini, dia kesehatan udah ada, cuma dia belum aware asuransi jiwa aja. Kalau asuransi jiwa juga nggak apa-apa. Nanti ngomongnya, iya itu klaim jiwanya udah keluar ibu, gitu ya, sebesar sekian, gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk ibu, gitu ya. Iya, belum pernah tokan sih. Ya. Nah, kadang-kadang ya, Ciseli, kita dalam ketemu dengan orang itu banyak tipe orang, gitu ya. Orang yang kita udah masukin kayak dengan segala macam cara itu nggak bisa ya, interestnya nggak ada gitu. Kadang-kadang kita harus bangun hubungan dulu memang. Iya, nggak bisa. Iya, nggak bisa langsung kita. Jadi kita deketin dulu, ngobrol dulu gitu ya, jalin hubungan dulu. Pada saat kita udah deket sama dia udah percaya sama kita gitu ya. Itu ada effort yang harus kita keluarin sebelum kita bisa mendapatkan janji ya untuk menjelaskan loh, bukan untuk closing. Untuk menjelaskan aja. Gitu. Iya, jadinya ya banyak pergi jalan-jalan tapi nggak pergi sama dia, cumanya ya nggak mungkin ngomongin asuransi terus juga sih. Bisa bete nanti dia ketemu. Ya, menjalin hubungan itu sebenarnya nggak harus jalan-jalan sih gitu ya, dengan memberikan perhatian. Udah gitu misalkan sekali-kali datang dianya nggak ada, titipin kue buat dia ya, tanpa ada maksud apapun kembali ya gitu. Jadi kita nggak usah terlalu keras, aduh ini pokoknya harus berhasil di sini ya. Teman-teman harus paham ya, sebelum orang closing, sebelum kita bisa memberikan sesuatu ke orang ya, tanyaan dasar apa yang bisa kita berikan ke orang itu ya. Jangan mengharapkan sesuatu ya, orang itu akan memberikan sesuatu ke kita ya sebelum kita menunjukkan apa yang kita bisa berikan ke orang. Seperti itu ya. Saya juga banyak kok ya nasabah-nasabah yang nggak bisa langsung dijelasin. Saya bangun hubungan aja dulu ya, bangun hubungan bisa berbulan-bulan itu ya, sampai bulan ke-7 ya closing gitu ya. Oke, makasih. Oke, sama-sama. Yang lain? Ini ada yang raise hand nih. Pak. Mbak Leha. Siap. Yuk, Kak Leha, silakan Kak Leha yang raise hand. Ya, selamat pagi. Pagi Kak Leha. Iya, Kak Sandi, makasih buat materinya, menarik sekali. Karena yang diceritakan itu juga saya alamin. Gitu ya. Iya, ini saya tadi yang pertanyaan pertama sama kayak Kak Febri. Ini aku mau tanya dua hal.
Yang pertama, karena lingkunganku tuh banyak yang yang sandwich generation gitu loh, kayak gitu. Jadi emang banyak pertanyaan yang sering terucap juga, kalau misalnya asuransinya nggak terpakai, preminya bisa kembali nggak? Nah, oke. ya, itu kan emang pertanyaan awam ya, awam orang yang belum paham asuransi gitu. Karena juga pas saya juga memutuskan untuk ambil asuransi juga nge-review beberapa asuransi gitu. Makanya akhirnya memutuskan buat ngambil Pro gitu, karena memahami dulu asuransi ini seperti apa gitu. Nah, terus yang kedua, tadi yang saya mau tanya, bagaimana cara untuk kita tuh untuk komunikasi kembali gitu sama calon nasabah yang udah pernah kita prospek tapi dia belum mau gitu, belum mau ambil asuransinya, ya kendala budget, kendala tadi kayak pertanyaan-pertanyaan uangnya kembali atau enggak gitu. Terus pertanyaan kayak nggak ada rumah sakitnya, karena ada beberapa teman aku juga kan tempat lokasinya itu di kepulauan gitu, jadi tuh untuk rumah sakit tuh susah, nggak ada gitu rumah sakit yang rekanan sama asuransi itu jarang kayak gitu. Contoh deh kayak Ternate aja, kota Ternate aja yang kerja sama rumah sakit di Ternate aja cuman satu kayaknya kayak gitu. Nah itu yang gimana sih caranya untuk kita bisa menjaga silaturahmi itu gitu. Terus membahas kembali apa yang udah kita pernah jelasin ke calon nasabah. Itu Kak Sandi, makasih. Iya, sama-sama. Nah, teman-teman, kita ini agen itu nggak hanya bertugas sebagai seorang agen. Kita sebenarnya sebagai educator, bener nggak? Ya, sebagai educator, sebagai pendidik gitu ya, yang mengkhususkan di bidang finansial, terutama di asuransi jiwa gitu. Jadi pertanyaan yang tadi nomor 1 dari Kaleha gitu ya, ada orang yang tanya, ini asuransi kembali nggak sih gitu ya, uangnya kembali nggak sih gitu. Nah itu kita harus menjelaskan kembali gitu ya ke yang bersangkutan gitu. Misalkan saya gitu ya sebagai orangnya gitu, Kaleha ini hanya ingin sharing aja sih sebenarnya gitu ya. Pemahaman Kaleha sendiri tentang asuransi seperti apa ya? Gitu ya. Jadi ditanya dulu gitu. Mungkin pemahaman dia tentang asuransi itu ya nggak sesuai dengan pemahaman kita gitu ya. Ya asuransi itu ya nabung ya gitu. Nanti kalau misalkan uangnya bisa diambil sewaktu-waktu gitu ya. Oh seperti itu gitu. Oke. Jadi menurut Kaleha bedanya apa sama tabungan ya? Gitu ya. Terus dia yang apa ya? Nah disitulah memang terdapat perbedaan Kaleha ya. Dimana yang namanya kalau menabung gitu ya, kita menabung dengan jumlah rutin dengan mengharapkan sewaktu-waktu di waktu tertentu tabungan kita sudah sebesar yang kita harapkan dan tabungan itu bisa kita pakai gitu ya. Nah di dalam masa kita menabung ya, ternyata ada yang namanya risiko sebenarnya di situ ya, entah itu risiko sakit ya, risiko cacat atau risiko meninggal gitu. Nah kalau di tabungan begitu kita kena hal-hal seperti itu ya, tabungan kita bisa habis tuh ya, kesedot ya untuk biaya-biaya seperti itu, karena di tabungan tidak mengenal ada biaya yang di cover untuk membayar yang namanya sakit atau uang pertanggungan untuk meninggal. Nah, sedangkan di asuransi ya itu benar-benar kita nabung kepengen mencapai 100 juta, kita nabung 1 juta ya, 100 jutanya udah kita selamatkan terlebih dahulu gitu ya.
Kalau sampai terjadi sesuatu sama kita, yang 100 jutanya ini keluar, gitu ya. Bisa untuk keluarga, bisa untuk anak, ataupun itu bisa keluar dalam bentuk dana yang dipakai di rumah sakit. Jadi kita nggak perlu keluar uang, gitu. Nah, untuk mengcover itu ada biayanya, gitu ya. Nah, jadi KLH harus tahu perbedaannya antara tabungan dengan asuransi, gitu. Sebenarnya KLH ya di Prudential, ya kalau kita lihat yang namanya Krucinta, ya itu bisa balik nggak sih? Ya bisa dong, ya di tahun ke-10 dikasih lebih lagi, ya. Kalau PCB 88 bisa balik nggak sih? Bisa loh, ya di tahun ke-20 balik loh 100%, udah di cover lagi, ya. Perwarisan balik nggak? Balik. Ya, kalau kita lihat nilai tunainya itu di tahun ke-25 atau tahun ke-27 itu keluar, gitu ya. Jadi tergantung sebenarnya balik ini untuk apa, gitu. Karena di dalam menata kehidupan itu, ya kita harus punya tabungan, Kak, ya. Tapi kita juga harus punya yang namanya asuransi. Jadi dua-duanya harus punya, gitu, ya. Dijelasin gitu aja KLH yang nomor 1. Bisa diterima nggak? Oke, ya bisa diterima. Saya. Yang nomor 2, bagaimana kita melakukan yang namanya hubungan connect kembali dengan nasabah-nasabah lama yang mungkin dulu udah pernah ditawarin tapi masih belum, gitu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa kita harus menjalin hubungan. Jadi jangan sampai kita ini dilihat berhubungan kalau ada maunya aja, gitu ya. Jadi KLH harus punya schedule rutin untuk menyapa dia, ya, untuk misalkan mengunjungi dia tanpa ngomong asuransi, ya, tanya keluarga dan sebagainya, ngirimin dia, gitu ya, makanan kek, gitu ya, rambutan kek, gitu, tanpa ngomong asuransi, gitu ya. Nah, nanti kalau hubungan udah semakin dekat, gitu ya. Kita bisa tuh ya ngebangkitin lagi misalkan namanya Bu Rini gitu. Bu Rini, kebetulan ini ada nasabah saya gitu ya, kemarin itu kena resiko sakit juga gitu ya. Ya untungnya yang bersangkutan memang punya asuransi, jadi terbayar lah, walaupun rumah sakitnya nggak ada, tapi dibandingkan ya udah nggak ada rumah sakit yang kerjasama, kita nggak diganti duitnya, ya ini dia bisa reimburse loh, gitu ya. Ya ini kita cuma sharing aja lagi sih, gitu, kemungkinan Bu KLH untuk misalkan untuk memikirkan kembali, gitu. Digituin aja nggak apa-apa. Nah, kadang-kadang kita nggak usah ngalor ngidul, straight to the point juga kita udah bagus kok. Ya, tapi jalin hubungan aja dulu, gitu. Bisa diterima? Bisa ya? Oke. Ada lagi? Boleh satu lagi nggak? Oh, boleh. Tadi kan kalau Kak Febri ceritanya udah ada yang udah punya uang banyak nih, jadi bisa nabung gitu kan. Nah, ada satu calon nasabah itu dia pemahamannya asuransinya agak tricky gitu, jadi kayak dia pahamnya bahwa nggak baik nih asuransi itu di muslim gitu ya, menurut sudut pandang dia sebagai umat muslim itu nggak boleh gitu, karena kan ada premi, bukan premi, lebih ke potongan juga untuk sales, untuk karyawan dan lain-lain. Jadi kemarin ngejelasinnya cuman ya pasti ada hal-hal seperti itu, karena kan ya namanya asuransi atau kantor kan perlu ya menggaji seseorang kayak gitu. Contoh kayak BPJS juga ada kan potongan-potongannya ya untuk menggaji para karyawannya kayak gitu. Nah, kalau misalnya pertanyaan kayak gitu gimana cara ngejelasinnya? Oke. Jadi ini lebih ke arah
ke arah lebih kepercayaan gitu ya. Iya, kepercayaan. Kepercayaan gitu. Saya paham ya, digituin aja dulu ya. Saya paham Pak, Bu ya dengan pandangan Ibu, dan saya sangat hormati itu gitu ya. Untuk itulah yang namanya asuransi itu ada yang namanya asuransi syariah. Ya, di mana asuransi syariah ini sudah sesuai dengan syariat Islam, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, oleh MUI gitu ya. Udah semuanya udah diawasi gitu ya. Dan prosesnya pun itu sudah syariah ya, dan satu-satunya yang melakukan itu di Indonesia sekarang ini baru Prudential. Ya, karena prosesnya sudah terpisah antara yang konvensional dengan yang syariah. Gitu. Jadi sebenarnya kekhawatiran Ibu sudah bisa terjawab. Gitu sih. Ya, kalau saya. Tapi kalau ada orang lagi yang ya tetap ini gitu ya, tetap bersikeras atas pemahamannya dia, ya kita nggak usah berdebat. Kaleha, ya cari yang lain. Ya, manusia di Indonesia ini ada 300 juta orang. Ya, kita nggak usah buang-buang energi, gitu. Simpen aja untuk yang lain. Ya, gitu. Oke, Kaleha cukup ya. Kita kasih kesempatan yang lain Kaleha ya. Makasih ya. Sama-sama. Thank you. Oke, berikutnya. Oke, Mas Andi boleh ya? Ada 2 pertanyaan deh. 2 pertanyaan. Boleh. Sama, sip, dari Kak Latih ya. Ini sama nih dengan pertanyaannya Kak Aswin gitu ya. Ini di luar dari konteks handling objection, tapi lebih kepada approach sih sebenarnya Kak. Ya. Ini Kak Sandi boleh nggak dikasih tips dan triknya, ini gimana sih caranya untuk ngobrol yang smooth gitu ya, yang halus gitu, tapi pelan-pelan nanti menggiring menggiring ke arah untuk penjualan gitu loh. Nah terus tekniknya gimana? Boleh Kak Sandi? Ya. Itu tadi ya sebenarnya ngobrol gitu ya. Ngobrolin apa aja gitu ya. Jadi misalkan Ajat gitu ya. Jat, kerjaan sekarang gimana Jat? Kalau sekarang sih lagi saya terus terang atau gimana nih Kak? Kan terus terang aja, nggak apa-apa. Terus terang gitu, kerja di Prudential, Mas Andi di Prudential. Udah berapa tahun di Prujat? Ya baru sih kira-kira 15 tahun Mas Andi. Oh, 15 tahun baru ya, berarti lu betah banget ya di Bru ya Jat? Ya gitu Pak. Iya, itu kemarin pandemi dan segala macam kejadian gimana tuh Jat? Ya mau nggak mau ya Pak, jadi lebih banyak kerja di rumah sih, lebih banyak kerja di rumah Kak, kemudian nge-zoom seperti itu. Tetap sih bekerja tetap, tapi lebih dipindahkan aja, yang dulunya pasti di kantor, mau nggak mau mesti ke Zoom sekarang kan. Oke. Lu ada nggak sih kemarin ini kekhawatiran gitu ya terhadap pekerjaan lu gitu? Karena teman-teman gue itu kemarin banyak banget yang kena layoff gitu ya. Udah gitu kehilangan kerjaannya gitu karena perusahaannya memang udah bangkrut gitu. Lu ada nggak sih pikiran ketakutan kayak gitu? Iya ada lah pasti Pak, ada. Ngeri juga ya, melihat berita kan ramai banget kemarin tuh PHK, dan mikir-mikir juga sih. Udah punya berapa nih kan gitu ya untuk mempersiapkan kira-kira kalau misalnya gitu kena yang namanya layoff itu gitu, untuk bertahannya itu kira-kira bisa berapa lama gitu sih Pak. Oke. Nah sebenarnya yang lu paling takutin itu apa aja? Karena bisa dibilang itu kan kondisi yang sekarang ini benar-benar unpredictable, benar nggak sih? Benar. Ya sekarang kita ceritanya udah balik nih ke masa yang biasa gitu. Tapi ke depan kita who knows ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu. Apakah akan ya kita nggak berdoa seperti itu. Tapi kalau kita balik ke masa pandemi, kira-kira yang paling lu takutin dari pekerjaan itu apa ya Jat? Ya paling ya di tengah lagi masa produktif gitu kan ya harus di PHK, seperti itu harus berhenti bekerja, sedangkan
masih ada kebutuhan untuk pendidikan anak gitu kan ya Pak, untuk anak sekolah seperti itu, kebutuhan rumah tangga. Yang penting sih, yang terpenting adalah pendidikan anak sih Pak. Oke. Pendidikan ya, berarti lu concern banget sama pendidikan anak ya? Terus terang, betul Pak. Nah, plan lu apa aja kalau misalkan the worst thing terjadi gitu ya, yang nggak kita inginkan di dalam masa pandemi yang kemarin itu gitu ya, apa backup plan lu untuk mewujudkan itu? Ya, kalau untuk backup plan sih ya paling nabung pelan-pelan gitu ya. Kalau nggak memanfaatkan kalau misalnya ada penghasilan gitu ya, gaji disisihkan, kayak gitu aja sih paling. Oke. Dan hal apa yang paling lu rasa berat banget gitu ya? Fasilitas apa yang paling lu sayangkan kalau udah tidak mendapat kesempatan untuk bekerja kembali? Sesuatu yang berharga ya maksudnya ya. Ya rumah ya pasti ya, rumah lagi cicil kan gitu ya. Oke. Dan kalau di PHK yang mau nggak mau kan jadi terhenti itu. Oke, rumah. Terus dapat apa lagi sih, Jat? Fasilitas apa dari company biasanya? Fasilitasnya ya paling belum terlalu ada sih ya, cuman lebih kepada ya rumah kayak seperti itu, tapi lebih kepada bantuan aja sih seperti itu, subsidi lah. Oh, subsidi. Jadi ada allowance gitu ya. Ada allowance untuk rumah, untuk mobil gitu. Enak ya Jat ya jadi karyawan ya Jat? Enggak juga sih, karena ya itu tadi yang informasi dari Kak Sandi kan tiba-tiba dia di layoff kan kita nggak tahu ya. Gitu. Betul. Tapi yang lu company ngasih BPJS apa kasih asuransi aja biasanya? Kalau dari perusahaan sih lebih kepada kasih ke BPJS sih. BPJS ya? Perusahaan BPJS, oke. Dan menurut lu sendiri, lu dan keluarga gitu ya mendapatkan fasilitas BPJS itu cukupkah? Kalau dirasa sih kurang ya, karena mau nggak mau kan ada beberapa fitur yang kurang juga sih gitu ya. Jadi, sebenarnya yang lu inginkan apa tuh dari kekurangannya itu? Iya, paling kan kepengen anak tuh dirawat itu memang benar-benar yang bagus lah gitu loh, sehingga ketika ditemenin gitu kan sama bapaknya sama ibunya gitu ya nyaman juga sih Pak gitu loh, nyaman. Iya. Gak ngantri-ngantri dari subuh gitu ya Jat ya? Betul, gak ngantri-ngantri dari subuh. Udah gitu udah dapat kamarnya berenam pula gitu ya? Kamarnya penuh, kadang-kala hasil ronsennya juga ketukar sama orang gitu ya. Nah, untuk menjawab itu apa yang udah lu lakukan ya Jat ya? Masih belum sih. Oh masih belum. Ada hal-hal lain yang menyebabkan lu belum melakukan untuk menuju ke hal tersebut kah? Atau gimana? Apa yang menjadi pertimbangan lu? Ya kebutuhan rumah tangga, kemudian juga cicilan-cicilan kan di situ. Oke, cicilan-cicilan, kebutuhan gitu ya. Lu setuju nggak Jat sama gua kalau kebutuhan dan cicilan itu akan terus ada selama kita hidup? Gitu. Iya, kalau dipikir-pikir ya juga sih ya, semakin kesana ya semakin kesini juga sih. Bener ya, makin kesana makin kesini. Cicilan udah selesai ya, lifestyle kita semakin meningkat gitu ya, kita nyicil yang lebih mahal gitu ya. Nah, tapi gue balik lagi nih ke keinginan lu yang belum terwujudkan gitu ya. Sebenarnya kalau lu bisa mewujudkan itu, lu akan melakukan apa, Jat? Mewujudkan apa nih maksudnya, dalam hal apa Pak? Mewujudkan anak lu dapat fasilitas yang nomor 1, lu akan melakukan apa? Ya pingin sih
investasi lah ya, investasi, kemudian kepingin juga mungkin mempersiapkan dengan menyisihin gitu, dengan nabung gitu sih Kak. Oke. Jadi lu akan pakai uang investasi lu untuk untuk bayarin anak kalau misalkan masuk rumah sakit gitu. Iya, mau nggak mau yang ada aja kan gitu ya, yang ada aja begitu. Dengan harapan kan nanti ke depannya juga kan bisa ditambah lagi gitu dengan Oke. lain gitu. Oke, good. Gue yakin lu investasi punya tujuan dong. Punya, pasti punya. Punya ya. Seandainya kalau sampai nilai investasi lu nggak terwujud gara-gara biaya-biaya kesehatan yang begitu besar, apa yang akan lo lakukan, Jan? Ya, minjem kali ya, minjem ya. jual aset ya. Jat, zaman sekarang Jat, ya udah susah jangan ngutang, ya. Orang yang diutangin juga nggak mau gitu, ya. Justru kalau menurut gua, lu di asuransi, bener nggak Jat? Benar. Ya. Kalau lu di asuransi, lu juga harus tahu bahwa saat yang tepat untuk mempunyai asuransi itu adalah pada saat kita mempunyai income, bener nggak Jat? Setuju, ya benar. Ya. Nah, mempunyai income pada saat kita bekerja itu adalah saat yang tepat kita menyisihkan sebagian untuk kita mempunyai yang namanya proteksi individu. Benar ya, Jat? Setuju, benar. Ya. Lu udah dapat gambaran belum sih kira-kira berapa besarnya gitu? Belum sih, belum. Belum ya? Tapi nggak apa-apa kalau gua kasih gambaran ke lu. Kira-kira ternyata nggak semahal bayangan lu loh. Boleh. Coba deh. Boleh ya? Gue buatin, gue minta umur anak lu ya dan tanggal lahir lu. Oke, kita lihat teman-teman ya, ada upload tuh. Oke, keren banget. Itu Pak Sandi beneran gak Jat? Betul. Nanti Ya, saya juga udah geser juga nih kalau. Jat, nanti japri Jat. Udah, wah, keren ya. Oke, mungkin gantian Kang Yoga sekarang. Janganlah ya, teman-teman, waktunya juga sayang ya. Ini keren banget ya, sharing dari Kak Sandi langsung ke roleplay tuh teman-teman ya. Saya jawab jujur ya apa adanya. Kemudian boleh Pak Sandi, karena waktu juga ya sudah tidak memungkinkan, kita janji sama Pak Sandi itu 1 jam teman-teman. Tapi Kak Sandi kasih waktu lebih nih buat kita teman-teman ya. Boleh dong icon jempolnya, oke? Boleh applause-nya buat Pak Sandi teman-teman. Yo, boleh. Siap, Pak Sandi, boleh dong 1 kalimat aja, beberapa kalimat boleh lah ya, mengenai kelas PSB, kemudian boleh kalimat motivasinya buat teman-teman yang ikut PSB nih, Kak Sandi, khususnya untuk ngejar goal, ngejar target di 2023 ini. Silakan ya. Ya. Ini berat ini, gitu ya. Ini lebih berat ini. Teman-teman harus lihat kembali apa yang menjadi dasar teman-teman untuk bergabung di Prudential sebenarnya, gitu ya. Teman-teman harus mempunyai mimpi yang besar, ya. Kalau mimpinya teman-teman kecil, ya, tolong dibesarin, ya. Teman-teman harus mempunyai mimpi yang besar, ya. Dari mimpi yang besar itu, ya, teman-teman harus kuat untuk mempunyai keinginan untuk mencapai. Caranya gimana? Caranya satu, ya, teman-teman harus melayakan diri teman-teman, ya, bahwa saya pantas nggak, ya, untuk mempunyai mimpi sebesar itu. Ya, kalau teman-teman sudah melayakan diri teman-teman, ya, teman-teman jangan lupa berdoa, ya, karena usaha tanpa doa, ya, itu sama aja bohong, ya. Kalau sudah berdoa, ya, teman-teman melakukan yang namanya planning, ya, atau activity, ya. Teman-teman apa yang harus teman-teman lakukan, ya, kurangnya di mana, ya, harus kayak gimana, harus belajarnya apa, harus ketemu orang berapa per minggu, berapa per hari, gitu ya. Saya belajar ikut training di agency, ikut training di Prudential, ya.
itu ya, teman-teman nggak harus dipecutin, ayo dong produksi, ayo dong prospek gitu ya. Kenapa? Karena teman-teman udah tahu goal di depan yang mau teman-teman capai itu apa ya. Tapi kalau teman-teman goalnya ya terlalu kecil ya, sehingga tidak tampak gitu ya untuk dilihat ya, teman-teman tidak akan melihat apa yang harus saya lakukan ke depan. Motivasinya nggak ada ya. Jadi untuk mengejar berapa bulan lagi nih, 5 bulan 5 hari kerja gitu ya, teman-teman apa yang harus dilakukan ya? Teman-teman harus buat planning, harus buat strategi ya, ketemu berapa orang ya, komisi atau premi yang harus setiap bulan didapat itu harus di-put month by month. Dari situ di breakdown ke activity hariannya seperti apa ya. Kalau nggak ngerti, datang ke leadernya ya, tanya apa yang harus saya lakukan gitu, sehingga nanti di ujung kita bisa ketemu di Milan, bukan begitu ya? Betul Atau sekali. kita umroh bareng gitu. Itu aja sih ya yang ingin saya sampaikan. Baik, thank you, terima kasih Pak Sandi. Boleh lagi teman-teman ya, bilang ucapkan terima kasih. Yuk, boleh open mic dulu. Open mic yuk sama-sama yuk. Terima kasih Pak Sandi. Terima kasih Pak Sandi. Sama-sama. Terima kasih Pak Sandi. Terima kasih Pak Sandi. Ya. Pak, ini mungkin request dari teman-teman, materinya boleh Pak, PDF-nya share Pak. Oh boleh, nanti saya share ke Saya boleh Pak. ini ya, Ya, WA ya. ya, oke. Pak Sandi, thank you, terima kasih untuk sharingnya, kemudian juga role play-nya ya teman-teman ya, itu langsung praktek loh ya. Nah, jadi teman-teman yang nggak datang join malam ini udah nyesel banget deh ya. Kemudian nanti tadi Pak Sandi informasikan bahwa kita tahu harus punya mimpi yang besar, keinginan untuk mencapai, layakkah diri kita, kemudian doa dan melakukan aktivitas tentunya. Pak Sandi juga melakukan aktivitas ya teman-teman ya. Kita lihat ya monitoring beberapa hari ketemuan. Kemudian yang terakhir adalah berseragam. Mas Sandi juga menunggu teman-teman yuk sama-sama untuk mencapai Milan atau umroh, tergantung dari teman-teman semuanya. Thank you Mas Sandi. Pak Sandi, kita mau lanjut sesi untuk recognition. Jadi terserah untuk Pak Sandi mau tetap join atau mau leave, monggo. Kalau mungkin ada acara silakan ya Bapak-bapak ini. Oke, saya leave boleh ya, karena harus nelpon. Siap. Terima kasih Pak Sandi. Sukses buat semuanya. Terima kasih Ya, Pak Sandi. Terima kasih. thank you. Sukses. Sama-sama. Oke, gimana teman-teman ya? Keren banget lah ya. Banget, seru. Ya. Oke, baik, lanjut teman-teman. Kita di sesi terakhir yaitu di recognition ya. Congratulations buat teman-teman untuk meraih produktif. Oke. Kita lihat. Oke, kita lihat teman-teman untuk the best highest cases of the week. Nah, jadi yang peraih the best case yang terbanyak teman-teman diraih oleh tepuk tangan dong. Wah, Ya. 7 case. Dari SB Dahsyat. 11 7 case. Aduh, halo kakak hadir ya kalau nggak salah ya. Halo kak. Thank you Kak. Oke kak, aku mau tanya dulu dong teman-teman, mau tanya dulu boleh ya? Aku panggilnya apa nih kak enaknya kak? Kak aja nggak apa-apa. Kak siapa maaf? Kak Fani aja deh, enak. Kak Fani, oke. Kak Fani, nih rahasianya apa nih kak? Bisa 7 case gini loh, dahsyat banget. Boleh cerita kak? Itu ini gini, masalahnya itu aslinya musibah yang menimpa saya. Anak saya kan kecelakaan. Terus aku pasang kan di cover semua full sama rumah sakit, operasi 118 juta. 118 juta? Operasi apa tuh kak? Ya. Gimana kak? Ya operasi apa kak bisa sebesar itu kak? Kakinya retak.
Oke, tuh teman-teman ya, 118 Ya, juta terus ya operasi kaki ya. itu dua rumah sakit Kak. Pertama yang rumah sakit pertama itu 6 juta. Itu nggak diapa-apain 3 hari, terus aku pindah ke Surabaya Kak. Di Mitra Keluarga kan itu kantor aku MRT Group itu kan join kerjasama Menhub sama Mitra Keluarga. Jadi aku pindahin ke situ 118 juta di Mitra Keluarga. Jadi totalnya 122 lah kurang lebih Kak. 122 juta udah termasuk rawat Ya. inap, operasi gitu Ya. ya, pengobatan ya. Ya Kak. Dan itu dibayarkan Terus semua Kak. habis itu full cover semua. Boleh difoto lah, difoto nanti kakak taruh di grup ya. Tapi namanya itu dihapus ya, namanya, nomor polisnya ya. Ya Kak. Terus Ya. habis itu kan aku pasang di status. Terus lucunya dia nggak minta yang kesehatan Kak, malah pewarisan. Padahal dia pengennya kepengennya kan aku itu tadi di full cover terus ada itu apa tambahan itu kan biasanya penunggu kan 600.000 uang Ya, makan. pendamping ya. Ya. Terus habis itu kan aku fotoin semua. Terus temen aku yang di WA dia pengen Kak, kok bisa gitu ya, kok enak ya, kok enak aku kok dulu nggak di cover semua ya, aku kok tetap bayar lagi gini terus boleh aku jadi ketemu gitu. Terus ya oke, kapan gitu, terus ketemu, terus aku ceritain semuanya, malah dia mintanya pewarisan Kak. Oh, setelah dijelaskan produknya justru yang mencarinya adalah produk tentang pewarisan gitu ya kayak. Pewarisan sama Pro Cinta Kak. Oke, jadi yang 7 case ini satu keluarga atau orang berbeda? Enggak, satu keluarga itu 4 case. Satu keluarga 4 case, ditambah lagi 3 case. Lainnya lain ya. Oke, congratulations ya Kak ya. Semoga bisa Ya, langsung Kak. ya. Thank you Kak. Ya, terima kasih Kak Fani. Kita lanjut teman-teman. Jadi Sama-sama. untuk peraih OVO poin untuk ngopi bareng 25.000 teman-teman ya diraih dari Kak Fani, SP11 case, ada Kak Lau Cinteng, AT2 4 case, ada Kak Sri Wahyuni, C1 4 case, ada Kak Luciana Suharjo, SP11 3 case, Kak Riyati Jaya 3 case, Kak Andreas MP1 ya 3 case, Kak Arif Susanto ini ada 1 case, Kak Dinamita Kurniawati dengan 1 case, Kak Rosalinda Manalu 1 case, dan Kak Brianto Dermawan dengan 1 case. Ya hebat nih Kak Fani langsung menyusul. Kemarin tuh Kak Rosalinda ya, sekarang Kak Rosalinda berada di posisi ke-9. Yuk, yang belum pusing, yang belum pecah dulu, teman-teman ayo ya, planningnya jangan ditonton aja ya, juga ikutan, oke? Enggak, Kita tadi saya sudah dengar dari Pak Sandi harus melakukan aktivitas ya. Jadi semangat, oke? Kita punya mimpi yang besar sama-sama. Berikutnya teman-teman, kita lihat dari Best Highest API of the Week diraih oleh Dua-duanya hadir nih Kak Ajat nih. ya Kak Febri ini Valentine ya, kalau nggak salah ini ceritanya Kak Febri yang kemarin close di ini ya, aspek ya di Madura atau berbeda. Ada Kak Febri? Halo Kak Ajat. Yap. Yang ini untuk Ya, betul ya. Madura betul ya? Oke. Ya, Ini betul. Produknya apa Kak? Ya, Produknya apa? PCB 88-nya 2 sama PSS Pro Gold B 2. Bobe seluruh Asia berarti ya? Sian. Iya, seluruh Asia, Kak. Boleh Terima kasih. Aki terkesan. Kak mau nanya lagi. Biar kulit Saat cita-cita. kakak closing sampai dengan issue ada masalah nggak? Ada tantangan nggak? Kalau tantangannya, kalau yang dengan nasabah ini nggak ada tantangan. Cuman awalnya bingung mau upgrade dari PPH Plus ke yang Pro karena repricing atau mau tradisional aja. Terus kalau tantangan sama nasabah ini bener-bener
lancar sih, nggak ada penolakan sama sekali. Terus karena anak satu di polisnya udah ada PCB-nya, dia minta anaknya yang satunya dibuatin PCB. Terus karena tahu PCB nggak usah bayar selamanya dan pasti cair dalam kondisi apapun, kakaknya senang. Jadi anaknya satunya juga langsung diambilin PCB 88 juga walaupun udah punya PCB. Kalau yang ini syukurlah nggak ada hambatan apa-apa, lancar semuanya kak. Ya, medical yang banyak itu nggak ada ya? Nggak ada clean case semua karena kebetulan anak-anaknya juga masih usia muda semua dan sehat semua kondisinya, dan mereka sekeluarga syukurlah juga gaya hidupnya sehat-sehat kak. Ya ikat dedication siya nila. Oh, mantap. Terima Ini buah dari kesabaran dan berprosesnya Kak Febri ini. Akin Betul ni sekali. Iya, terima kelamaan. kasih. Mudah-mudahan mudah terus ya. Amin, terima kasih doanya Kak Yoga. Oke teman-teman, ini dia 5 yang tertinggi berdasarkan KPI teman-teman Ini ya. siapa? Kak Febriani Valentine Andi ya, Larese. dengan KPI-nya 20 Saling juta, tweet. 928.000, ada Kak Lau Cina dengan KPI-nya 6 juta, ada Kak Andreas Biliar 5 juta Ikan 315, Indo ada Sweet, Kak Sri ikan Wahyuni 3 juta 720.000, Laris dan Tenggara. terakhir ada Kak Elvita dengan KPI-nya 1 juta 356.000. Congratulations buat teman-teman yang sudah shoot ya. Sudah bisa teman-teman memberikan Berarti dia solusi keren buat sih masyarakat, begitu dengan teman-teman sini. juga tentunya menerima ya API-nya luar biasa. Oke, kita lanjut teman-teman, the best highest yang bulan pertama. Apa rewardnya? Apa rewardnya teman-teman di bulan pertama? Anate, ya Makan kan? bersama. Makan bersama. Kira-kira Rela. teman-teman ini satu kelas Rela kita closing bikin semua gak sih? konten ya toh. Ini deg-degan loh. Closing semua gak teman-teman? Memang ya, kalau di PSI ya, challenge-nya pun luar biasa ya, luar biasa. Karena kenapa? Karena kita ingin menyemangati yang lainnya gitu loh. Yang belum closing, kita semangatin. Yuk. Ya, biar kita sama-sama makan bareng teman-teman. Nih, Oke? Biar kurang bisa ngasih makan nih. bareng dengan teman-teman yang lain di WAG. Dan kalau kita lihat teman-teman ya, ini dia. Produksinya setiap peserta itu memiliki minimal 1 polis dan maksimal 1 kali absensi. Periodenya 14 Pengasarannya kan Juni tadi efek sampai dari dengan situ. 18 Juli 2023 teman-teman. nanti Nih, tapi tipsnya aja ya Kak Yoga ya. Sebenarnya saya tarik absensinya itu teman-teman, ini di atas 1, 2 ini sudah bisa saya masukin teman-teman. Kan harusnya persyaratannya 1 ya absensi ya. Saya masukin 2. Nah, tapi dengan cara seperti itu teman-teman ada juga yang belum closing, yang belum issue teman-teman. Jadi mohon maaf ya untuk dinner yang bulan pertama ya, berarti belum didapatkan nih untuk kita semua. Tapi jangan patah semangat teman-teman ya. Nah kalau kita lihat ya ada teman-teman yang hadir tapi belum pecah telur nih. Yuk kita semangatin yang belum pecah telur. Ayo. Kita tularkan. Ayo. Kosingannya. Ya, kalau kita lihat closingannya luar biasa. Ada Kak Andreas, ya, ada Kak Arif, Kak Aswan, Kak Billy, kemudian ada lagi Kak siapa nih? Kak Christine, ada Kak Dina, ya. Kemudian ada juga Kak Febriani, Kak Joshua, Kak Liang Ramatan Pura, Kak Loa Cineng, Kak Luciana Tuharjo, Kak Nur Hayati yang udah pada closing nih. Kak Rachelina, Kak Rosalinda sudah 8 tuh, Kak Yoga, ya, 8 polis. Ada Kak Sri Wahyuni 3 polis, dan terakhir ada Kak William sama Kak Wiwit dari Mayanti. Oke, teman-teman jangan patah semangat. Ya, kenapa? Ya ini kan hanya gini, teman-teman, hanya penyemangat. Oke, yang realnya adalah besarnya teman-teman semuanya. Dan ada 2 penggosok ini semua. hanya sebagai istilahnya cermin, teman-teman. Ya, kalau kita istilahnya satu aja nih, gimana mimpi kita nanti ke depannya teman-teman yang besar, yang banyak. Betul nggak? Setuju nggak? Ya tentunya dibutuhkan dengan API yang lebih besar, case-case yang masuk juga harus lebih banyak. Nah, untuk membuat teman-teman makin termotivasi lagi, bulan kedua, periodenya 19 Juli sampai dengan 15 Agustus, silakan difoto, yuk, di screenshot. Difoto, di screenshot. Ini khusus buat batch 5, minimal 3 police issued, dan maksimal absensi 1 kali. Dan ini untuk teman-teman yang masing-masing ya, jadi kita kontesnya ini bukan kontes untuk seluruh peserta gitu teman-teman, enggak ya, masing-masing dari teman-teman yang berhasil
3 police issued dan maksimal absensinya 1 kali di bulan kedua, maka mendapatkan money 100.000 plus ada back-nya. Saya coba pengen tahu di kolom chat siapa Ini yang Kak mau Ajat, berdiri. imaninya itu seperti ini gambarnya Kak Ajat. Betul, Kang Yoga. Saya Berarti nggak ada dong di tempat lain Kak Ajat. ada tuh, saya ada tuh contoh ya. Kalau belum pernah ikutkan Crucial Builder nggak bakalan dapet ini dong Kak Ajat. Nggak dapat. Ya. Jadi bukan cuma uangnya aja yang 100.000 ya, tapi ini khas banget nih. Wah keren banget ini. Keren banget. Ya, di tahun depan nanti kita rencananya mau ada namanya juga nih Kak Yoga nih. Ya, kalau misalnya Kak Febri gitu kan, ada namanya nanti Febriani ya. Nanti kita doakan ya ke tahun depannya kita coba review lagi nih. Tetapi manfaatkan betul nih teman-teman ya. Di bulan kedua teman-teman 3 police issue, API-nya berapa saja ya, kita tidak catat API teman-teman. Yang penting teman-teman aktif, oke? Aktif memiliki case. Money 100.000 plus feedback. Oke, saya coba lihat di kolom chat ada yang respon. Saya ada yang ingin di bulan kedua. Yuk, ada yang pengen rewardnya di bulan kedua teman-teman? Saya Oke, siap ya. Di bulan kedua ini Kak, produksinya ya itu mengacu di tanggal 19 Juli sampai dengan 15 Agustus 2000. Enggak, mulai dari 19 Juli. Jadi usahakan ya issuenya di produksi ini teman-teman 19 Juli sampai dengan 15 Agustus. Oke, terakhir teman-teman, keep moving forward. Nah, apa itu teman-teman? Ya tadi Pak Sandi juga informasikan ya, kita punya mimpi dan kita harus melakukan usaha ya, aktivitas teman-teman. Nah, kemudian di Crucial Builder juga memiliki yang namanya tolak ukurnya teman-teman. Goalnya kita apa sih sebenarnya? Konsistensinya itu seperti apa? Ini teman-teman. Konsistensi yang ada di Crucial Builder adalah sekian hari, 5 call setiap hari. Bayangkan tadi Pak Sandi setelah selesai Crucial Builder langsung pengen telepon, langsung calling teman-teman. Betul? Ya, sudah prestasinya banyak, Pak Sandi juga sudah menjadi leader, teman-teman tidak berhenti untuk melakukan yang namanya 5 calling ya, penelponan. Dan kemudian 3 approach, pendekatan setiap minggu, 1 presentasi setiap minggu. Lebih banyak itu lebih baik. Oke, karena terus terang teman-teman ya, namanya aktivitas itu kan ada yang namanya rasionya, tergantung dari rasio aktivitas yang kita maksimalkan dalam 1 minggu tersebut. Kemudian teman-teman untuk semangat untuk sukses kita, jangan lupa lakukan aktivitas di ProLeads. Ketika teman-teman lakukan janji temu, input di dalam ProLeads ya. Kemudian bolehlah ya teman-teman sharing, ceritain ya di WAG atau di Go Export teman-teman tentang keberatan nasabah yang pernah teman-teman bisa kendalikan. Yang awalnya keberatan, tiba-tiba jadi istilahnya jadi terjawab tuh keberatannya, sehingga polisnya bisa langsung issue ya, SPAJ-nya bisa langsung issue. Boleh sharing teman-teman di WAG ya. Awalnya dia keberatan, tapi teman-teman bisa bantu jelasin sehingga nasabahnya bisa closing dengan teman-teman. Oke? Nah, tugasnya dikerjakan sebelum week ke-6 dan maksimal jam 9 malam. Oke? Nah, teman-teman, sesi kita nggak 2 minggu ya, karena kita kan agak mundur, betul ya? Berarti ketemuan kita nanti teman-teman di week ke-6 itu di tanggal 2 Agustus 2023 pukul 18.30 sampai dengan 20.30. Oke? Kode checkout-nya adalah 078826. Oke, Kang Yoga, silakan kalau ingin ditambahkan. Ya, ini berarti artinya minggu depan ya, tidak 2 minggu gitu. Jadi kita akan ketemu lagi di 2 Agustus di waktu yang sama. Bapak Ibu tetap semangat karena kita akan, saya dan Kak Ajat itu akan semakin semangat ketika Bapak Ibu bisa mencapai apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu. Bantu kami untuk tetap tersemangati juga oleh Bapak Ibu. Begitu ya Kak Ajat? Setuju, betul, sama-sama saling semangat Bapak Ibu ya. Manusia adalah cermin untuk manusia yang lain Bapak Ibu. Gak mungkin kita semangat Bapak Ibunya butuh bantuan dari Bapak Ibu untuk menyemangati kami juga. Oke? Sip Kang Yoga. Ya. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu. Nah, ya teman-teman kok saya jadi Bapak Ibu ya. Kang Yoga. Terima kasih teman-teman. Kakak. Ya. Nah, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Bapak Ibu, kakak, bolehlah. Kita selalu ya. Gaspol. Thank you. Selamat pagi. Ya. Terima kasih.